Ya, kita senang sekali kita sudah bisa mulai Perlensia ini, walaupun kita masih di rumah, tapi kita tetap memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita ya. Kita akan Pertama-tama kita akan memulai pujian ini dengan lagu dari PKJ 197, Buka Mataku. Kita membuka mata kita supaya kita bisa melihat Yesus dan membuka telinga kita supaya kita bisa mendengar apa kata Yesus. Kita nyanyikan 2 kali. Silakan Charles sana. Pagi Bapak Ibu semua, mari kita katakan lagu ini dengan sungguh-sungguh dari kesungguhan hati kita. Tuhan, kami membuka hati kami membuka telinga kami membuka mata kami untuk dengar-dengaran apa yang mau Tuhan katakan kepada kami pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Buka mataku. Kita akan buka di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh kembali bersama-sama untuk mengikuti persekutuan online lansia GKI Samanhudi ini. Kami sangat bersyukur, walaupun di dalam situasi pandemik ini, kami tetap bisa beribadah, bisa tetap memuji dan memuliakan Tuhan melalui Perlensia ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Kasih Tuhan yang tidak berkesudahan, di mana kami boleh menjalankan kehidupan ini dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Dengan rasa syukur kami mau datang kepadamu ya Tuhan, di dalam ibadah kami pagi ini, bersama dengan saudara-saudara seiman kami, dimanapun mereka berada. Mampukan kami Tuhan, agar kami boleh mengerti akan firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Frida Situmorang. Berkatilah hamba-Mu agar apa yang akan disampaikannya akan memberikan kekuatan baru bagi kami yang mendengarnya. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Frida Situmorang, kita akan memuji Tuhan kembali dari NKB 116, siapa yang berpegang pada firman Tuhan dan mematuhinya, Tuhanlah yang akan mengasihi kita. Kita nyanyikan bait 1, 4, dan 5. Bapak Ibu, percayalah selalu bahwa hidup kita di dalam Yesus Kristus selalu bahagia bila kita selalu berpegang pada firman-Nya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal
Mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita menyebut firman Tuhan dengan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur di pagi hari yang indah, di hari baru yang Kau berikan kepada kami. Hati kami berlimpah dengan sukacita ketika kami boleh merasakan mengalami kebaikan Tuhan, secara khusus melalui acara Perlensia pada pagi hari ini, melalui media Zoom ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bertemu, kami boleh saling menyapa, kami boleh bergembira bersama, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menaikkan doa kami, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau yang akan menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, agar firman yang kami baca dan kami renungkan, boleh kami mengerti, kami terima, dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 27 akan kita baca bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita membaca Alkitab kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, dia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, di tangan saya ada lembaran-lembaran kertas yang tentu kita kenal dengan sangat baik, bukan? Kelihatan? Ada lembaran kertas yang ada di tangan saya. Mungkin boleh temanya ditutup dulu supaya bisa melihat dengan jelas, Opa Oma. Oke, terima kasih. Nah, ini dia, ya. Ada kertas-kertas yang kita kenal dengan sangat baik, bukan? Ini adalah uang yang kita pakai setiap hari, ya kan? Nah, ada banyak sekali nih uangnya nih. Saya mau kasih ke Opa Oma nih. Ada, oke, boleh. Ada 2.000, ada 5.000, ada 10.000, ada 20.000. Ada 50.000 dan nilai uang kertas tertinggi 100.000. Wah, Pak Charles mau ambil ya, mau terima nih ya. Ayo silakan. Nah, Opa Oma sekalian, kalau saat ini saya mau kasih nih ya, beneran kasih nih ke Opa Oma semua. Kira-kira yang mana yang Opa Oma inginkan? Yang mana yang diinginkan? Saya percaya ya, yang diinginkan pasti yang paling tinggi nilainya, bukan? Ya, yang paling besar nilainya, bukan? Nah, ini dia nih, yang paling besar nilainya yang ini ya. Nah, ini dia, uang Rp100.000. Nah, oke, katakanlah saya berikan uang ini Rp100.000 kepada Opa Oma semua.
uang ini kira-kira mau dibelikan apa. Tentu di zaman pandemi ini banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan uang 100.000 ya. Mungkin kita bisa membeli buah-buahan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kita juga bisa membeli kebutuhan sehari-hari dari beras mungkin gitu ya, makanan. Kita juga bisa membeli vitamin. Kita juga bisa memakai uang kita untuk memberi persembahan atau kita menabung supaya nanti kalau kita sudah bisa jalan-jalan, sudah bisa ketemu, sudah bisa ke gereja, kita bisa menggunakan uang tabungan kita. Kira-kira seperti itu ya. Nah, katakanlah sekarang ini Opa, Oma menerima uang yang saya berikan. Sudah ada nih rencana nih, ya. Uang ini misalnya mau dipakai buat beli buah kesukaan Opa Oma. Katakanlah jeruk mungkin, atau apel, atau apa saja ya. Nah, uang ini saya berikan nih kepada Opa Oma. Kemudian Opa Oma lewat online belanja buah gitu ya, belanja buah yang bayar di tempat gitu. Nanti Gojek apa Gosennya misalnya datang ke rumah untuk bawa belanjaan Opa Oma, kemudian kasih uang ini ya, 1 kilo apel misalnya, atau 1 kilo jeruk gitu. Udah nih, ketika kemudian uang kita terima barangnya ya, lalu kemudian petugas atau tukang Gojeknya itu siap-siap untuk menerima uang, ternyata gitu ya, waktu dia terima uang kita, dia balik-balik, uangnya begini. Ya, gitu kan. Pasti Opa Oma kecewa nih sama saya nih. Aduh, ternyata Frida gimana sih gitu ya, yang tadinya begini jadi begini deh ya. Gimana sih gitu kan, udah seneng-seneng pengen dapat uang 100.000, ya uangnya palsu gitu ya. Kenapa palsu? Karena cuma ada di depannya, tapi di belakangnya nggak ada gitu. Nah, ketika Opa Oma periksa nih, ya periksa semua uang-uang yang saya kasih nih ya, wah semuanya sama aja. Semuanya ternyata nih ketika dilihat belakangnya, wah belakangnya begini semua nih ya, kosong semuanya. Tapi ada satu nih, ada satu ya, ada satu yang ternyata belakangnya ada. Ini dia ya, uangnya 100.000. Ternyata semua uang-uang tadi ya, yang ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, 5.000 dan 2.000 semuanya palsu gitu kan. Tetapi untunglah ada yang 10.000 ini asli ya. Ini bisa dipakai ya. Jeruknya mungkin bukan 1 kilo ya, tetapi 1 biji jeruk, 1 buah jeruk masih dapat lah gitu ya, lumayan. Nah, Opa Oma, apa sih maksudnya ya? Maksudnya apa sih cerita ini ya? Maksudnya gini. Surat Yakobus itu memberikan nasihat kepada kita ya, bahwa kita itu harus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita cuma mendengar saja, tapi kita nggak melakukan, ya sama kayak uang ini nih, ya, sama seperti uang ini. Kita mendengar, bahkan mendengar banyak sekali, tetapi kita tidak melakukannya, gitu. Maka ia tidak bernilai, ia sia-sia, gitu ya. Firman Tuhan itu yang kita dengar harus kita praktekkan, harus kita wujudkan dalam kehidupan kita setiap hari, harus kita lakukan. Dan setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya akan berbahagia. Ya, itu kita selalu dengar, bukan setiap kali dalam ibadah pendeta membacakan firman Tuhan, kemudian mengakhirinya dengan kata-kata berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Di dalam surat tadi ya, surat bacaan yang kita baca tadi juga jelas sekali ya, pada ayatnya yang ke-25 dikatakan, kalau orang yang mendengar firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan dan kemudian melakukannya, sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, mungkin yang kita dengarkan itu tidak terlalu banyak ya, hanya sejumlah ini saja. Tetapi sekalipun tidak banyak yang kita dengar, tidak banyak yang kita baca, namun kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka dia akan bernilai, dia jauh lebih bernilai daripada kita mendengar banyak, kita membaca banyak, tetapi kita tidak melakukannya, ya, tidak ada nilainya, sia-sia. Sia-sia. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
Ketika kita membaca firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan dan kita melakukannya, maka itulah yang sesungguhnya harus terjadi. Bagaimana kita menerapkan, mewujudkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita yang membuat kita berbahagia. Nah, pertama-tama tentu firman Tuhan itu kita terapkan untuk diri kita sendiri. Ya, ada sebuah cerita tentang seseorang yang baru saja bertobat dan mengikut Kristus. Ia ditanya nih oleh seorang temannya yang kebetulan tidak beriman. Temannya bilang begini, "Oh, jadi kamu sudah bertobat ya menjadi pengikut Kristus?" "Iya," katanya. "Kalau gitu kamu tentu sudah dengar banyak ya tentang dia, misalnya di mana ia dilahirkan?" Maka jawab orang ini, "Aku tidak tahu." "Berapa usianya waktu ia meninggal?" "Aku juga tidak tahu." Berapa kali ia berkhotbah?" "Aku tidak tahu." Kemudian temannya mengatakan begini, "Bagi orang yang mengatakan telah bertobat dan menjadi pengikut Kristus, begitu sedikit sekali hal yang kamu dengar." Lalu kata orang itu, "Kau memang benar. Aku malu karena begitu sedikit pengetahuanku tentang dia. Begitu sedikit yang aku dengar tentang dia. Tetapi sekurang-kurangnya aku tahu hal ini. 3 tahun yang lalu aku seorang pemabuk. Hutangku banyak, keluargaku berantakan. Anak istriku selalu takut setiap kali aku pulang. Tetapi sekarang aku sudah tidak minum lagi. Hutang-hutangku sudah lunas. Keluarga kami bahagia. Anak-anak senang menemaniku dan menantiku pulang ke rumah setiap hari. Dan itu semua yang aku dengar tentang Kristus. Sebanyak itulah yang aku dengar tentang Kristus." Saudara, perubahan atau tindakan yang nyata tatkala kita membaca dan mendengar firman Tuhan pertama-tama harus terjadi dalam diri kita. Menjadi orang yang lebih baik hari demi hari. Firman Tuhan menolong kita menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Hari ini lebih baik dari kemarin. Besok lebih baik dari hari ini. Kita menjadi versi terbaik yang Tuhan inginkan dari kita melalui kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang bukan cuma kita dengar, tapi juga yang kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Pada ayat 26 di sini dikatakan juga, jikalau ada seseorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ini juga sebuah penerapan untuk diri sendiri. Bagaimana firman Tuhan yang kita dengar itu mengubah perkataan kita. Perkataan kita menjadi perkataan yang membangun, yang menjadi berkat bagi orang lain. Seperti yang pernah diungkapkan juga oleh Nabi Yesaya pada kitab Yesaya pasal 50 ayatnya yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi perkataan-perkataan kita itu menjadi perkataan yang membangun, memberi harapan, memberi semangat, memberi sukacita kepada orang yang mendengarnya. Itu dampak kepada diri sendiri, perubahan hidup kita, waktu demi waktu, sedikit demi sedikit, bertambah hari bertambah baik, bertambah hari bertambah menjadi seperti yang Tuhan ingin. Yang kedua tentunya adalah bagaimana tindakan itu kita lakukan dalam hidup bersama dengan sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Di dalam ayat 27 yang kita baca tadi, dikatakan oleh penulis surat Yakobus, ya, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi tindakan kepada sesama, hidup kita berdampak menjadi berkat bagi sesama kita. Bagi orang-orang yang mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, kita memberi apa yang dapat kita berikan untuk mereka, bukan soal jumlahnya, tetapi hati yang sungguh-sungguh bersyukur dan ingin menjadi berkat bagi orang lain. Demikianlah firman Tuhan itu menjadi hidup dalam kehidupan kita. Dia mengubah diri kita, dia juga mengubah relasi kita dengan orang lain, bertambah hari, bertambah baik. Demikianlah kita menjadi orang yang bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Nah, saudara, Allah memberikan contoh kepada kita bahwa ketika ia menyatakan kasihnya kepada dunia, ia tidak hanya mengatakannya saja, tetapi ia juga mewujudkannya dalam tindakannya, dalam perbuatannya.
Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah tidak hanya menyatakan cinta dengan perkataan, tetapi Allah menyatakan cintanya juga dengan perbuatan yang konkret, yang nyata, yang dapat dilihat, dapat dirasakan, dapat menjadi berkat bagi dunia, yaitu dengan memberikan Yesus Kristus kepada kita, sehingga kehidupannya adalah menjadi jalan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pagi ini, renungan kita mengajak kita semua untuk menyadari bahwa mendengar firman Tuhan tidak boleh hanya berhenti kepada telinga kita saja, tetapi ia juga harus masuk ke dalam hati kita dan berbuah dalam tindakan dan perbuatan yang nyata. Dengan demikian, firman Allah menjadi firman yang sungguh-sungguh hidup, yang dapat dirasakan, yang membuat kita berbahagia, dan membuat orang lain di sekitar kita juga berbahagia. Tuhan memberkati opa oma untuk menjadi orang-orang yang selalu rindu, selalu tekun dan rajin mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang diimbangi juga dengan ketekunan dan kerajinan, serta upaya sungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus akan menolong kita, memberkati kita, dan memampukan kita untuk mewujudkan firman-Nya di dalam kehidupan kita yang nyata, yang konkret, yang dapat dirasakan dan dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, terima kasih Pendeta Frida yang sudah membawakan firman, yang memberikan kekuatan bagi kita untuk selalu tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi juga menyimpannya dalam hati kita. Kita akan berfoto bersama. Bagi Bapak Ibu, kita tolong dibuka videonya, kita akan foto bersama-sama. Ayo Bapak Ibu. Ertin. Ayo Bapak Ibu, buka fotonya ya. Sudah siap? Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 4 kali soalnya nih. 3, 2, 1. Oke, terakhir. 3, 2, 1. Oke, sudah Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Arman. Sebelum doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pendeta Frida Situmorang, kita akan memuji Tuhan kembali dari NKB 126. Tuhan memanggilmu. Dengarlah. Jadi apapun yang terbaik, berikanlah kepada Tuhan. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Setiap yang percaya, setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, punya talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Entah itu sedikit, entah itu banyak, kecil atau besar. Tapi mari kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Tuhan memanggil.
Opa Oma sekalian, kita bersama-sama akan masuk dalam doa syafaat ya. Kita akan mendoakan yang sakit, juga ada yang sedang berduka kehilangan anggota keluarga yang sudah berpulang kepada Tuhan. Kita juga akan berdoa bagi sejumlah Opa Oma yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Ada cukup banyak nih ya yang berulang tahun. Kita akan bersama-sama mendukung mereka dalam doa. Mari kita berdoa, nanti akan kita akhiri dengan nyanyian Bapa terima kasih. Kita bersama-sama berdoa. Bapa yang maha baik dalam Tuhan kami Yesus Kristus, betapa hati kami bersyukur karena kami boleh selalu mendengarkan firman Tuhan yang adalah kekuatan dalam kehidupan kami, yang menuntun, menolong, menghibur, meneguhkan, dan mengokohkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, ada banyak jalan kami boleh mendengar firman Tuhan, dan salah satunya adalah melalui Perlensia yang boleh kami nikmati bersama-sama dengan saudara kami seiman. Bapa, kiranya Engkau yang akan menolong kami untuk senantiasa melakukan firman Tuhan yang kami dengar itu dalam kehidupan kami setiap hari. Engkau membentuk kami menjadi umat-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kiranya hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan, baik dalam kehidupan pribadi kami, juga dalam relasi kami dengan anggota keluarga kami, dengan teman-teman kami, dengan orang-orang di sekitar kami. Tolong kami untuk menjadi penerus firman Tuhan melalui tindakan dan perbuatan kami yang nyata. Sehingga lewat semua itu, nama Tuhan dipermuliakan, dan setiap orang juga boleh mendengar tentang Tuhan melalui kehidupan kami. Saat ini bersama-sama kami menaikkan doa syafaat kami. Kami doakan anak kami Michael Jovanli yang saat ini sedang membutuhkan perawatan yang khusus oleh karena detak-detak jantung yang tidak stabil. Tuhan, Engkau yang kiranya mengirimkan dokter yang dapat mendiagnosa dengan tepat dan menolong Michael Jovanli agar dapat menemukan perawatan yang terbaik sehingga ia juga dapat dipulihkan. Kami juga bersama-sama berdoa untuk Ibu Chinlin yang sedang mengalami stroke ringan. Tuhan, kiranya menolong di dalam proses pemulihan yang sedang dialami. Kuat kuasa-Mu boleh menyempurnakan segala upaya. Kau juga berikan semangat dan hati yang sungguh-sungguh terus percaya kepada Tuhan sehingga ia boleh segera pulih dari sakit yang sedang dirasakannya. Kami juga berdoa untuk Bapak Suroto yang mengalami sakit karena jatuh. Tuhan, kiranya Engkau juga menolong dan memberkati segala upaya untuk dapat memulihkan kembali kondisi kesehatannya akibat jatuh. Kami berdoa juga Bapak untuk saudara kami yang saat ini sedang berduka dan sedang ada dalam suasana berkabung, kehilangan karena anggota keluarga yang telah pergi kepada Tuhan terlebih dahulu. Untuk keluarga dari almarhumah Ibu Susianti, juga keluarga dari saudari kami Intan yang kehilangan suami yang terkasih, almarhum Iwan Setiawan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka, agar mereka dapat menjalani sebuah masa duka dengan kuat, dengan tabah, dan tetap dalam keyakinan bahwa Tuhan yang mengasihi mereka, Tuhan yang akan selalu memelihara dan menolong serta menopang mereka, hingga mereka dapat kuat kembali dan menemukan sukacita di dalam pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa juga bagi setiap anggota Perlensia yang sedang sakit, yang keluarga yang terpapar COVID, baik mereka yang dirawat di rumah ataupun dirawat di rumah sakit, Tuhan kiranya juga menolong mereka dan menyembuhkan mereka melalui upaya medis, dukungan keluarga, dan setiap orang yang Kau kirimkan, memberikan semangat dan pengharapan kepada mereka. Kami bersama-sama juga berdoa untuk Ibu Felicia, untuk Ibu Yohana yang sungguh merindukan agar Salon Felicia itu dapat menjadi berkat, dan melaluinya berkat Tuhan juga boleh mereka terima. Kiranya Tuhan menolong sehingga salon itu
boleh dapat beroperasi dengan baik, dan kehadirannya juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar, dan Tuhan memelihara kehidupan keluarga melalui pekerjaan dan usaha salon yang ditekuni. Berikan semangat, berikan ketekunan, berikan keyakinan, dan sikap yang tidak mudah menyerah, untuk terus berusaha, terus yakin dan percaya, sehingga Ibu Yohana juga dapat terus dengan tekun melakukan apa yang menjadi bagiannya, dan Tuhan yang menyempurnakan memberkati segala usaha mereka. Kami juga bersama-sama mau berdoa bagi saudara kami Tuhan, Opa Oma yang berulang tahun, saudara kami yang merayakan hari kelahirannya di bulan Agustus ini. Kami doakan Ibu Marlenawati, Ibu Helena, Penatua Selawati, Ibu Yen, Ibu Magdalena, Ibu Pangkume, Ibu Sinta, Ibu Iren, Ibu Sugiarti, Ibu Marta, Ibu Margareta, Ibu Sriwati, Ibu Agustin, Ibu Yanti, dan Ibu Ertin. Bapak, terima kasih atas anugerah-Mu kepada mereka dalam kehidupan mereka bersama keluarga. Kami mohon Engkau berikan, anugerahkan kesehatan, sukacita yang berlimpah, dan kegembiraan di dalam menikmati hari-hari yang Tuhan anugerahkan setiap waktu kepada mereka, dan di dalamnya mereka boleh merasakan mengalami pemeliharaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan yang tak berkesudahan. Kami mohonkan berkat Tuhan juga dalam kehidupan mereka terhadap apa yang menjadi harapan, impian, dan cita-cita. Kiranya oleh anugerah-Mu, semua yang menjadi harapan mereka dapat terwujud seturut dengan rencana, maksud, waktu, dan cara Tuhan memberikannya. Kami juga memohon berkat Tuhan agar kehadiran mereka juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah setiap orang yang boleh mengenal mereka, dan apapun yang mereka alami saat ini Tuhan dan menjadi kerinduan mereka, Tuhan sajalah yang memberikan apa yang menjadi kerinduan mereka, karena Engkau Tuhan Allah yang maha baik dan kasih sayang-Mu selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami juga doakan setiap Opa, Oma, Ibu, Bapak yang hadir pada pertemuan Perlensia pagi hari ini. Engkau yang juga mengetahui akan setiap kerinduan hati, setiap pergumulan dan doa-doa yang mungkin tidak dapat diucapkan, tetapi semuanya ada di dalam hati dan Tuhan mendengarkan setiap doa yang bahkan kami ucapkan dari hati kami yang terdalam. Kiranya Engkau Tuhan yang mewujudkan setiap pengharapan para Opa, Oma, dan Ibu Bapak di sini, di dalam waktu dan rencana Tuhan yang terbaik dan terindah. Bapak, sebentar lagi kami akan berpisah dari media Zoom ini, melanjutkan kehidupan kami, mengerjakan aktivitas kami, dan menikmati berkat Tuhan sepanjang pagi hingga malam hari nanti. Demikian pula di hari-hari berikutnya. Maka biarlah damai sejahtera, kasih sayang, dan anugerah Tuhan selalu menjadi kekuatan yang menopang kami dan menolong kami dari hari ini dan senantiasa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Doa ini kami panjatkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Yuni.
Oh, ini ya belum dibuka. Saya akan membacakan beberapa pengumuman Valencia yang akan datang pada tanggal 11 September dengan tema Jengkel itu sia-sia. Akan dilayani oleh Pendeta Maria Sindu. Kemudian yang kedua, pemahaman Alkitab atau PA Dewasa dengan tema Menjadi Murid Kristus. Itu akan diadakan Jumat pertama tanggal 3 September pukul 10 pagi. Bapak Ibu diundang untuk hadir melalui Zoom. Itu akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Yonatan Subianto. Kemudian webinar yang akan diadakan sebentar pukul 10 sampai pukul 12 pada hari ini yang akan dilayani oleh Pendeta Yuswantori Ikhwan dengan tema pemahaman dan praktek ibadah di GKI, keunikan dan perbedaannya. Bapak Ibu semua diundang untuk hadir, jadi nanti bisa keluar dulu dan nanti masuk lagi, linknya ada di Perlensia, jadi masih ada waktu untuk 5 menit, 10 menit untuk istirahat atau minum dulu, nanti masuk lagi ke link yang untuk webinar. Dan diharapkan kehadirannya. Ya, kita akan berjumpa kembali pada 2 minggu yang akan datang. Sampai jumpa. Terima kasih Pendeta Frida. Terima kasih juga semuanya. Terima kasih Tante Maria. Terima kasih Bu Pak Yuni. Edi, kawan-kawan semuanya. Terima kasih Om Terima Franky. kasih. Ya, terima kasih semua. Sampai jumpa. Sandria. Terima kasih Bu Frida. Sampai jumpa. Ya. Hai, apa kabar Ibu ya? Ani, Tante sehat ya? sehat. Oh, senang sekali bisa lihat. Oh, iya. Bu Ya, Kris, Bu Kris lebih keren dilepas kudungnya. Bu Kris. Si Mary, apa kabar? Sampai ketemu lagi. Makin baby face si Mary. Gendut. Taruh di Mary. Jelas. Ini kokonya gimana koko? Rudi, Bu Lisa. Ya, Iya, Bu berarti Stella. Kokoroni, Kokoroni bukan Kokorono Tomo. Thank you. Tante Tintin. Oke, pamit ya. Halo.